Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan harapan lewat firman Allah ini, kita semakin dituntun untuk terus setia kepada Allah, sehingga kehidupan kita menjadi layak baginya dan kita memiliki sorga yang kekal. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada untuk kami di hari yang baru ini. Berkenan kami yang datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu, Engkau anugerahkan firman yang akan kami baca dan renungkan bersama, agar lewatnya kami semakin disemangati untuk tetap ada di jalan Tuhan, dan kami memperoleh pertolongan Allah untuk melangkah dalam kebenaran menuju ke kehidupan yang kekal demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Mari Engkau terus berkati kami dan berfirman-Lah untuk kami, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Ibrani 13 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Allah. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mesbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapusan dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencuri kota yang akan datang, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada
Allah. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, jadilah kuat, jadilah hebat. Saudaraku, saya percaya semua manusia diarahkan untuk menjadi kuat dan hebat. Tidak ada manusia yang diminta oleh sesamanya untuk menjadi lemah atau bodoh. Tentu ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita mulai cari tahu apa alasannya. Mengapa manusia diarahkan untuk menjadi kuat dan hebat. Ya. Nah, kalau diminta jawabannya, saya yakin sekali kita semua akan bisa menjawabnya. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita kuat dan hebat, berarti kita menjadi orang yang berkualitas, orang yang dipandang, orang yang dianggap, orang yang akan selalu diberikan perhatian khusus. Karena itu tidak sedikit kemudian orang terus berjuang untuk menunjukkan kekuatannya dan kehebatannya, supaya dia selalu mendapatkan apresiasi yang baik dari sesamanya. Nah, saya pikir ini sesuatu yang baik saudaraku untuk kita renungkan. Artinya, mari kita memacu diri kita untuk tidak hanya menjadi kuat dan hebat secara duniawi, lahiriah, tapi bagaimana kita juga menjadi kuat dan hebat secara imani atau dalam konteks kehidupan spiritual. Kenapa? Karena bukan hanya manusia yang menginginkan kita hebat dan kuat, tapi Allah juga menginginkan itu dari kita. Karena ketika kita punya kekuatan, ketika kita punya kehebatan, ya, itu adalah dari Allah, dan Allah mau kita karyakan itu. Jadi itu bukan sesuatu yang lahir dari diri kita begitu saja. Simsalabim kita jadi kuat. Firman Tuhan sudah katakan, dari kandungan ibumu aku sudah membentuk engkau. Artinya tidak ada manusia yang tidak memiliki kekuatan, tidak ada manusia yang tidak memiliki kehebatan di dalam menjalani hidupnya. Hanya kita saja yang kemudian memahami diri kita lemah, memahami diri kita terbatas, tidak hebat, dan seterusnya. Sehingga lewat pengklaiman ini kita merasa minder, kita merasa kalah, kita merasa tidak mampu. Tidak sedikit orang yang selalu bersikap demikian saudaraku, ya. Dia pesimis dalam menghadapi situasi, dia tidak percaya diri, padahal Tuhan sudah memberikan talenta, karunia kepadanya untuk bisa fight dalam menata hidup dan memperjuangkan hidup. Nah, ini saya pikir sesuatu yang harus kembali kita hidupkan di dalam diri kita saudaraku, bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Mari kita belajar saudaraku dari kenyataan fisik manusia saja, ya. Kita bisa temukan begitu banyak orang-orang yang tidak normal, kakinya, tangannya, bahkan matanya, pendengarannya, tapi mereka menghargai dirinya sebagai, ya, wujud hadirnya Allah dalam kehidupan mereka di dunia, sehingga mereka terus memberdayakan potensi yang ada pada mereka, sehingga kita bisa melihat orang yang tidak bisa melihat tapi lebih hebat daripada orang yang melihat, orang yang tidak punya tangan lebih hebat daripada orang yang punya tangan, orang yang tidak punya kaki lebih hebat dari orang punya kaki. Karena apa saudaraku? Karena mereka merasa mereka punya sesuatu dari Allah yang bisa mereka karyakan di dalam diri mereka. Jangan pernah kita mengklaim bahwa kita tidak punya sesuatu saudaraku dari kandungan ibu kita. Mau cacat secara fisik, ya, itu bukan alasan kemudian kita tidak bisa berkarya. Oh, banyak sekali di dunia ini saudaraku, tidak terhitung jumlahnya.
orang yang cacat tapi lebih memiliki kualitas diri di dalam menghasilkan karya-karya yang spektakuler. Harusnya kita bisa melihat itu dan kita bisa mengukur diri kita. Wah, ternyata kita ini punya sesuatu dari Allah, potensi, karunia, karisma, talenta kita punya dari Allah. Persoalannya kita pahami itu atau tidak, saudaraku, ya. Jangan kita mau dibentuk dengan hal-hal yang lahiriah dalam bacaan kita, ya. Tapi kita bangun iman kita menjadi kekuatan bagi kita untuk mengerti kalau potensi Allah itu ada pada diri kita. Saudaraku, jangan kita lupa. Dalam kitab Kejadian Tuhan sudah katakan, ketika Tuhan jadikan kita sebagai manusia, Dia jadikan kita serupa segambar dengannya. Artinya kita memiliki, ya, kepribadian Allah. Bukan berarti kita menjadi sama seperti Allah, tidak. Tapi dalam hakikat keberadaan kita sebagai gambar Allah, kita memiliki kekuatan yang lebih daripada ciptaan yang lain. Makanya manusia disebut sebagai ciptaan yang termulia. Artinya supaya itu bisa menjadi spirit bagi manusia, bahwa dia bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Ketika ada seseorang yang mempercayakan kepada kita untuk melakukan sesuatu karena dia melihat kita bisa, kita aminkan. Kita bisa. Tidak sedikit orang, saudaraku, contoh misalkan, ya, dia pandai bernyanyi, tapi ketika dipanggil untuk ikut di vokal group di gereja atau paduan suara, dia katakan suaraku tidak bagus, padahal suaranya bagus. Hal kecil saja. Kita sudah tidak menghargai karya Allah yang ada dalam diri kita, ya. Banyak hal kalau kita mau lihat, saudaraku, penolakan demi penolakan dari jemaat, ya, atas tugas pelayanan diberikan kepada mereka dengan merasa bahwa saya tidak punya skill di situ, saya tidak punya kemampuan. Terlalu banyak dalih yang kemudian kita membenarkan alasan kita. Kita lupa kalau Tuhan menilai semuanya, saudaraku. Coba kita lihat ayat yang Anda katakan begini. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bayangkan, saudaraku, kalau kita berbicara Tuhan selalu menjadi penolong kita, maka tidak akan ada yang bisa menggagalkan kita. Dia akan menolong kita. Firman Tuhan sudah katakan, jika engkau di pihak Allah, siapa lawanmu? Tidak ada, saudaraku. Jadi penting sekali kita berjalan bersama dengan Allah, supaya kita tahu kita punya potensi, kita punya karisma, kita punya karunia, kita punya talenta yang harus kita berdayakan. Bukan hanya untuk mencari makanan seperti bacaan kita tadi, bukan, tapi untuk mempermuliakan nama Allah. Kalau kita sudah mempermuliakan nama Allah, bukan cuma makanan yang kita dapatkan, saudaraku, harta sorgawi kita akan dapatkan. Amin. Firman Tuhan sudah katakan, carilah, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita bangun ini, saudaraku, ya, supaya kita tahu bagaimana kita terus menyembah Allah dalam hidup kita, saudaraku. Ayat 7 dikatakan begini, ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya, kalau kita hidup di dalam Yesus, kita tidak akan pernah berhenti untuk berkarya. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Itu tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kita akan tetap disemangati oleh Tuhan. Dan pada akhirnya, saudaraku, dalam Tuhan, tema khotbah kita katakan tadi, kita bisa menunjukkan kekuatan dan kehebatan kita. Mari kita lihat Daud. Ketika dia andalkan Tuhan, ya, dia kuat, dia hebat, dia bisa mengalahkan orang yang paling besar di dunia ini, yaitu Goliat. Ini kita lihat khotbah hari Minggu kemarin, Nuh
Karena dia andalkan Tuhan, dia memandang Tuhan, dia ingin Tuhan, dia bisa taklukkan air bah yang begitu besar dan dahsyat sehingga dia tidak ditenggelamkan. Dan masih banyak lagi saudaraku. Supaya kita mulai belajar di situasi COVID atau tidak, andalkan Tuhan. Maka dalam kekuatan Tuhan kita akan tetap menjadi orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang bisa diandalkan dan dibanggakan. Bukan hanya pada hal-hal lahiriah, tapi juga pada hal-hal spiritual. Dan itulah kekuatan kita untuk melangkah menuju ke sorga yang kekal. Hadapi realitas hidup ini. Jangan pernah mundur dan minder. Kalau Anda atau Bapak Ibu bisa, lakukan. Jangan menolak. Kalau Tuhan kasih pekerjaan dalam pelayanan khususnya, jangan pernah menolak dengan alasan ini, itu, dan seterusnya. Dengan alasan saya suka atau tidak. Sepanjang Tuhan yang meminta, saudaraku. Jangan pernah kita sombong di hadapan Allah. Jangan kita lari-lari di hadapan Allah. Jangan kita merasa ya, hanya karena kita meninggalkan pelayanan lalu kita terus bekerja di tempat kerja kita, uang terus kita dapatkan, lalu kita merasa kita hidup. Tidak, saudaraku. Kehidupan yang sesungguhnya hanya ada dalam Yesus Kristus. Bukan ada di harta kita, bukan ada di uang kita. Bukan berarti saudaraku saya bilang abaikan pekerjaanmu, tidak. Tapi sepanjang kita punya waktu dan betul kita bisa melayani Tuhan, lakukan itu. Lakukan itu. Supaya karena Tuhan selalu meminta karya bakti diri kita sebagai orang yang kuat, sebagai orang yang hebat. Bukan orang yang cemen, bukan orang yang lebay, bukan orang yang ogah-ogahan, bukan. Karena itu kita harus memiliki kestabilan iman, kekuatan iman, ya, supaya kita selalu bersedia untuk melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak menjadi orang yang pesimis, tapi kita menjadi orang yang optimis. Dan saya yakin Tuhan akan menolong kita dan akan memberikan hadiah kemenangan yang kekal bagi kita, yaitu sorga. Selamat membuktikan saudaraku, hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan pencerahan kepada kami di hari ini lewat firman-Mu, bahwa kami harus menunjukkan kekuatan iman kami. Kami harus menunjukkan kehebatan diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh-Mu. Bukan hanya untuk perkara duniawi, tapi juga dalam hal-hal rohani, dalam pelayanan gereja-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau tolong kami agar sungguh-sungguh kami melangkah dalam hidup ini bukan hanya untuk mencari nafkah, supaya kami tidak lapar, kami tidak telanjang, kami tidak kekurangan harta benda, tidak. Tapi kami juga berkarir dalam hidup ini untuk mencari sorga, supaya hidup kami baik di bumi maupun di sorga tetap ada dalam kasih karunia Allah. Berkati dan berkati kami terus Tuhan Yesus, dengan kesadaran iman yang ada, agar hidup kami menjadikan kami kuat dan hebat untuk mempermuliakan nama-Mu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.